Halo, dalam video ini saya akan membahas alur cerita dari manga Grand Dwarf yang menceritakan seorang tukang yang terlempar ke dunia isekai. Untuk kelengkapan ceritanya, mari kita mulai saja. Cerita diawali dengan seorang pria yang sedang duduk di workshop tempat kerjanya. Dia adalah Takumi Fujimura. Dia adalah seorang artisan yang bekerja untuk membuat benda menakjubkan yang dibuat dengan teknik manufaktur. Terlihat seorang pria berkacamata sedang berbincang dengan Fujimura. Mereka sedang membahas permintaan perusahaan pria tersebut. Namun, di sini Fujimura menolaknya dan berkata tidak bisa untuk menerima permintaannya, dikarenakan dana dan waktu yang sedikit. Mendengar hal itu, pria tersebut mencoba membujuk Fujimura dan sedikit mengancam dengan mengatakan bahwa seorang yang sudah tua tidak dapat menolak permintaan dari perusahaan besar. Yang merasa direndahkan, Fujimura pun marah. Dia berkata pada pria tersebut bahwa dia hanya membuat sesuatu dengan sepenuh jiwa. Fujimura pun menyuruh pria tersebut untuk pergi. Pria tersebut pergi dengan sedikit ancaman pada Fujimura dan akan melaporkannya kepada atasannya. Pukul jam 2 dini hari, Fujimura yang berada di workshopnya sedang merenungi kejadian yang dia alami dengan pria berkacamata tempo lalu. Keuangan perusahaannya hancur berantakan karenanya. Dia pun lantas berjalan keluar untuk mendatangi suasana malam. Dia mengingat seluruh kenangan pada saat pertama kali dia bekerja di workshop tersebut. Terbayang Fujimura bekerja dengan giat, berkelahi dengan teman kerjanya, minum-minum setelah bekerja, memandangi seorang gadis yang dia suka, dan bersuah foto dengan para rekan kerjanya. Baginya Fujimura hidup yang dia jalani cukup memuaskan. Setelah Fujimura menutup tokonya, dia terjatuh ke tanah. Matanya perlahan tertutup dan dia menyadari bahwa dia terlalu fokus bekerja hingga lupa akan kesehatannya. Panel berganti ke sebuah dunia di mana Fujimura terbaring di atas rerumputan. Fujimura pun terbangun dengan wujud yang menjadi anak kecil belasan tahun. Terlihat pemandangan yang cukup asing jika dibandingkan dengan Jepang. Di sini Fujimura mendapat kelebihan yaitu mata sang master craftsman. Terlihat bengkel kerjanya pun ikut terbawa ke dunia aneh itu. Sambil melipat bajunya, yang ia rasa bajunya menjadi besar, dia berjalan dan mendapati seorang gadis muda sedang berlatih dengan pedang. Gadis tersebut adalah seorang healer Frau Freya. Pada saat berlatih, tangan palsunya yang ia gunakan terlepas. Fujimura yang melihat itu menanyakan pada Frau di mana dia sedang berada. Dia pun meminta bantuan sebagai seorang kakek. Di sini terlihat Fujimura tidak menyadari dengan fisiknya yang berubah. Frau pun diajak ke bengkel milik Fujimura. Dia nampaknya sudah diberitahu bahwa dia bukan kakek-kakek, namun seorang anak kecil oleh Frau. Fujimura meyakini semua ini hanyalah mimpi. Seketika Fujimura memperbagi lengan palsu Frau. Pada saat digunakan, lengan palsunya terasa lebih menyatu, dan Frau tak menyangka bisa memperbaikinya dengan secepat itu. Melihat kepandaian itu, Frau menganggap Fujimura adalah seorang draft yang ada di legenda, ras yang membuat senjata legendaris untuk pahlawan terkenal. Frau pun menunjukkan tongkat sihir miliknya. Dia mengatakan ada banyak berbagai senjata sihir. Senjata-senjata tersebut digunakan untuk melawan pasukan Raja Iblis, yang hingga saat ini belum ada yang bisa menghentikannya. Frau pun mengutarakan impiannya menjadi seorang pahlawan, dan menggunakan senjata-senjata hebat itu. Namun dia menyerah karena dia hanyalah seorang healer. Terlebih lagi dia telah dikeluarkan dari party dan menjadi petualang solo. Fujimura tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Frau. Dia pun mencoba untuk bangun dari mimpi bodohnya itu, dengan menampar pipinya sendiri dengan keras. Alih-alih terbangun, dia malah merasakan sakit yang sangat nyata. Melihat hal itu, Frau langsung menyembuhkan luka tamparan dengan sihir healing leg miliknya. Frau mengatakan dia hanya memiliki kemampuan penyembuhan. Itu pun dilakukan dengan bantuan tongkat sihir. Tongkat sihir miliknya menggunakan batu sihir kelas B, yaitu kristal lentela, yang terbilang cukup langka di negeri ini. Fujimura yang sangat shock dengan apa yang terjadi, mencoba untuk merokok. Namun, dia malah tersedak karena badan anak kecil tidak terbiasa dengan rokok. Dia pun menyadari bahwa semua ini adalah kenyataan, di mana dia terdampar di dunia lain. Namun, Fujimura tidak larut dalam kekhawatirannya. Dia langsung memikirkan cara untuk bertahan hidup di dunia yang dipenuhi oleh iblis dan benda magis. Fujimura terus bersit untuk membuat sebanyak-banyaknya senjata magis. Dia pun meminjam tongkat milik Frau untuk mempelajari struktur dan cara kerja senjata sihir. Pada awalnya Frau menolaknya, karena tongkat sihir itu adalah warisan keluarganya. Namun Fujimura memohon dengan wajah melas seperti bayi akan menangis. Melihat hal itu, Frau meminjamkannya.
Fujimura berterima kasih kepada Frau karena telah meminjamkan tongkat sihir miliknya. Dia berjanji untuk menjaganya dengan baik. Di sini Fujimura mengajak Frau untuk makan siang di bengkelnya, namun Frau menolak karena dia akan pergi ke kota. Frau memperingatkan untuk tidak mendekati Gunung Utara, dikarenakan banyak laporan mengenai kemunculan Eyelash. Eyelash merupakan iblis malam yang telah menghancurkan banyak desa di masa lampau. Dengan perwujudan seperti kelelawar, dia adalah monster dengan peringkat triple B. Dan yang mampu mengalahkan Eyelash hanyalah kesatria kerajaan. Fujimura beranjak pergi sambil mengatakan, "Oh, begitu." Frau yang merasa tidak didengarkan tampak sedikit kesal. Di dunia fantasi yang bernama Elvana, Fujimura mempelajari apa itu batu sihir. Mineral yang banyak ditemukan di negeri ini mampu mengubah mana menjadi energi lainnya seperti panas, listrik, dan sebagainya. Dalam meneliti batu sihir, Fujimura dibantu dengan kemampuan matanya yaitu Keiseikigan atau mata analisa. Dengan kemampuannya itu, Fujimura dapat melihat struktur dari batu sihir milik Frau. Dari penelitiannya, Fujimura menyimpulkan batu sihir memiliki inti sihir dengan tingkat kemurnian yang tinggi, yang terdiri dari 20% dari total volume batu. Inti sihir hanya dapat menghasilkan 10% kekuatan sihir dari keseluruhan daya sihirnya. Inti sihir ini termasuk ke material gami, yaitu material yang sangat sulit untuk diproses karena kekerasan dan tingkat konduksivitas thermal yang cukup rendah. Fujimura berencana untuk mengubah batu sihir milik Frau dengan teknik yang sudah ia kuasai, dan banyak percobaan dalam prosesnya ini yang tak kalah cukup membahayakan nyawanya. Setelah 3 hari bekerja dengan keras, akhirnya Fujimura menyelesaikannya. Terlihat selongsong besi yang presisi. Terlihat proses yang dilaluinya, Fujimura merasakan keanehan pada tubuhnya. Dia tidak merasakan kelelahan setelah bekerja berhari-hari, namun sepertinya itu berdampak pada otaknya. Beberapa hari kemudian, Frau datang mengunjungi bengkel Fujimura. Frau bermaksud untuk mengambil kembali tongkat sihir miliknya. Fujimura menawarkan Frau untuk dibuatkan kopi dan untuk menunggunya sebentar. Alih-alih mengambil tongkat sihir milik Frau, Fujimura malah mengeluarkan sebuah pistol dengan ujungnya yang sangat tebal. Frau menanyakan keberadaan tongkat sihir miliknya sembari menanyakan benda apa yang dia perlihatkan pada Frau. Fujimura mengatakan benda itu adalah pistol, dan pistol itu adalah tongkat sihir miliknya. Frau pun terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Frau meminta Fujimura untuk mengembalikan bentuk tongkat sihirnya ke bentuk semula. Namun Fujimura menolaknya karena inti batu sihir sudah menyatu dengan perangkat besinya. Dia pun mengatakan bahwa tempat ini memiliki banyak batu sihir. Fujimura telah mengumpulkan banyak batu sihir dengan kemampuan matanya, dan mengatakan bahwa orang di dunia ini memiliki mata yang sangat hebat. Namun Frau mengatakan tidak ada seorang yang memiliki kemampuan seperti yang dikatakan Fujimura, dan menanyakan siapa sebenarnya Fujimura itu. Tak lama terjadi guncangan yang cukup kuat, mereka pun keluar untuk memeriksanya. Tak disangka sesosok monster kelelawar raksasa muncul di atas bengkel milik Fujimura. Sosok itu adalah Eyelash, monster yang dibicarakan Frau kepada Fujimura. Monster tersebut meraung dengan keras, membuat Frau ketakutan. Ia pun hendak mengajak Fujimura untuk kabur dari tempat itu, dan mengatakan mereka tidak bisa menghadapi monster berbahaya itu. Alih-alih lari, Fujimura malah menyerahkan pistol yang telah ia buat kepada Frau, dan mengatakan Frau harus mengalahkan monster itu. Namun dalam sekejap monster tersebut terbang menghampiri mereka berdua, dan siap untuk menerkam mereka dengan taring yang tajam. Fujimura menenangkan Frau yang sedang ketakutan sembari mengajari cara menggunakan senjata itu. Ia meyakinkan Frau untuk percaya pada teknik yang dia tempa untuk membuat senjata itu. Dengan cepat monster tersebut loncat ke atas untuk langsung menerkam mereka berdua. Monster pun semakin dekat dengan mereka. Fujimura memberi instruksi untuk menembak monster tersebut. Dan dua! Terjadi ledakan besar yang berasal dari pistol tersebut. Frau terkejut dengan kekuatan pistol buatan Fujimura. Tubuh monster yang terkena tembakan terlihat hancur. Tampaknya Fujimura tidak terlalu kaget dengan serangannya, karena dia telah melakukan uji coba ke banyak Eyelash yang ada di sana. Frau pun terkejut dengan apa yang dilakukan Fujimura. Ia pun mengatakan kekuatan pistol tersebut terlalu brutal. Fujimura memiliki alasan kenapa dia menciptakan senjata yang kuat ini. Karena dia akan menjadikan Frau sebagai pahlawan terkuat di dunia. Dengan begitu mereka akan mengalahkan Raja Iblis. Fujimura mengulurkan tangannya sebagai tawaran membantu Frau menjadi pahlawan terkuat. Di sini Frau tampak bingung dan Fujimura katakan, karena mustahil baginya menjadi pahlawan terkuat. Namun Fujimura meyakinkan Frau untuk memutuskannya sekarang. Dengan keyakinannya terhadap kemampuan Fujimura, Frau pun menerima tawaran Fujimura dan bersalaman dengannya.
Di chapter kedua memperlihatkan masa lalu Frau saat dia dikeluarkan dari party. Di saat itu, party sedang menghadapi seekor monster singa bersayap kelelawar yang bernapaskan api. Pemimpin party menyuruh Frau untuk menyiapkan mantra. Namun Frau malah menyembuhkan seorang anak yang terluka. Singa itu pun menyerang dengan semburan bola api raksasa ke arah Frau. Terlihat bagian wajah kanan Frau terluka akibat serangan monster singa. Terlihat rekan-rekannya sedang berdiri di dekat Frau. Pemimpin dari party itu mengatakan bahwa Frau dikeluarkan dari party mereka, dengan alasan Frau sering melanggar perintah dan membiarkan buruan mereka lolos. Selain itu, aset milik Frau diambil dan status personal dihapus, yang dulunya peringkat B sekarang menjadi peringkat F. Frau terbangun, ternyata Frau bermimpi buruk. Fujimura telah membuat alat pengeras suara. Dia menjelaskan kepada Frau cara kerja alat tersebut. Frau pun mencoba alat tersebut dan terkejut oleh suara yang dikeluarkan dari alat itu. Beberapa saat kemudian, Frau menghampiri Fujimura dan menanyakan mengapa dia memilihnya untuk dijadikan pahlawan. Bukannya Fujimura sendiri bisa menjadi pahlawan tanpa bantuannya? Fujimura mengatakan dia tidak tertarik menjadi pahlawan. Sebagai seorang artisan, dia lebih mementingkan kepuasan pelanggan terhadap karya-karyanya. Fujimura memutuskan untuk pergi kota bersama dengan Frau. Terlihat suasana kota yang ramai dengan pemandangan pedagang dan para petualang di sekitarnya. Tampak Fujimura terlihat senang karena melihat pemandangan yang baru baginya. Dia pun tampak mencoba berkenalan dengan seorang dari ras manusia kucing. Namun Frau menyuruh Fujimura agar tidak terlihat mencolok. Tidak jauh dari tempat mereka, terjadi perkelahian antara kedua orang pria yang ditonton oleh para petualang. Suasana tampak ramai karena perkelahian itu, namun menurut Frau hal seperti itu tidak ada. Dulunya ibu kota adalah tempat yang aman dan tentram. Semua berubah sejak kemunculan dungeon kedua di Cardonia. Itu merupakan labirin 100 tahun silam yang bernama Gua Embo. Gua tersebut adalah gua bawah tanah yang terdiri dari 600 lantai dengan wujud dan medan yang bervariasi. Di dalamnya terdapat sumber daya yang dapat menjalankan perkembangan suatu negara. Untuk mendapatkan hak akses atas dungeon itu, seorang harus memenangkan turnamen seleksi yaitu Vice. Orang yang memenangkan Vice berhak atas harta yang dia temukan di dalam dungeon. Rumor mengatakan jumlah harta yang di dalamnya bisa membeli suatu negara. Fujimura mendengar itu bersemangat untuk mengikuti Vice. Namun Frau tidak menyarankan, karena banyak petualang kuat dari penjuru negeri untuk mengikuti turnamen ini. Dan persyaratannya harus menjumlahkan 5 orang yang tergabung dalam suatu party. Fujimura tidak mempersalahkan itu, dan menyebutkan mereka mempunyai senjata musnah. Mendengar kata-kata itu, Frau sontak berteriak, mereka akan dicap sebagai kriminal. Sontak orang-orang di sekitar menoleh ke arah Frau. Mereka pun menjadi kehadiran Frau. Mereka mulai membicarakan rumor tentang Frau yang berkhianat karena telah meninggalkan temannya pada saat pertempuran. Semua orang membicarakan rumor buruk tentang Frau. Fujimura yang mendengar itu menyuruh untuk mengabaikannya. Namun terdengar seseorang yang mengatai Fujimura dengan kata-kata kurang pantas. Fujimura yang mendengar hal itu marah dan ingin menjadikan mereka sebagai bahan percobaan senjatanya. Namun ada beberapa orang yang mendekati Frau. Mereka adalah party kelas A yang bernama Shiden, diketahui oleh Fuck Donor pengguna pedang ganda. Semua orang terkejut akan kedatangan mereka. Di sini Fuck mengatakan kepada Frau, dia telah menyebarkan rumor buruk untuk membuat Frau tidak memiliki teman party yang layak. Dia pun hendak pergi dengan tetap mengatakan hal yang membuat Frau marah. Belum jauh, Fuck meninggalkan mereka. Fujimura melontarkan perkataan yang membuat Fuck marah, dengan mengatakan bocah sialan kepada Fuck. Semua orang terkejut mendengarnya, dan mencemooh perkataan Fujimura terhadap Fuck. Mendengar hal itu, Fuck menghampiri Fujimura, menanyakan keberadaannya di sini untuk apa. Apakah untuk Vice? Fujimura mengiyakannya. Fuck pun tersenyum dan memberi himbauan agar tidak membuat hal konyol sebelum turnamen Vice berlangsung. Hari esok pun tiba, di mana turnamen Vice diselenggarakan. Terlihat seluruh penonton memadati setiap sudut arena Vice. Terlihat beberapa kontestan kuat ikut berpartisipasi. Seorang prajurit kerajaan dengan membawa kertas berteriak, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai turnamen seleksi penentuan sang Vice. Turnamen pun telah resmi dimulai. Di chapter ini, dimulai dengan Fujimura menanyakan cara tercepat untuk mengalahkan Raja Iblis. Frau menjelaskan untuk bisa memasuki dunia Raja Iblis, seorang harus menjadi petualang kelas SS. Pada saat ini, hanya ada 7 orang petualang kelas SS. Mereka memiliki sebutan Soluon. Soluon berhak untuk menjelajahi daerah Raja Iblis Azuma.
garis depan wilayah iblis. Kembali ke suasana turnamen, Frau tampak ketakutan dengan orang di sekelilingnya. Dia pun tak sengaja menabrak seorang pria berbadan besar dengan dua orang berpakaian seperti ninja. Merasa temannya ditabrak, satu orang yang berpakaian ninja itu mengeluarkan pedang untuk menyerang Frau. Namun pria besar itu menahannya. Pria besar tersebut menanyakan mengapa mereka ada di sini. Apakah kalian anak kecil yang tersesat? Mendengar hal itu, Fujimura kesal dan mengatakan mereka yang akan mengalahkan Raja Iblis. Pria besar melihat tatapan yang dipancarkan dari mata Fujimura, lalu berkata bahwa tatapan Fujimura tajam, dan dia bisa melihat bahwa Fujimura bukan petarung biasa. Pria besar tersebut memperkenalkan diri sebagai Gandalf, pemimpin parti kelas B Gardner. Dua orang beranggotakan yaitu Qin dan Ken. Tak lama dari itu, pria tersebut izin pergi dari situ. Di sisi lain pertahanan kota, tepatnya di menara pengawasan, seorang penjaga melihat segerombolan monster yang datang dari hutan. Seketika berteriak dan membunyikan lonceng tanda bahaya. Kemunculan para monster diduga karena pengaruh dari dungeon yaitu Mas. Prajurit kerajaan memerintahkan untuk berkumpul di depan dungeon. Penjaga sontak mengabarkan jumlah para monster yang hampir 1000 monster, terdiri dari goblin dan beberapa orcs yang akan tiba dalam 30 menit. Di sini Fak menyarankan kepada para peserta, siapa yang mengalahkan monster terbanyak akan memenangkan turnamen ini. Prajurit kerajaan yang mendengar hal tersebut akhirnya mengganti turnamen ini menjadi misi penghalauan Mas. Hal ini diizinkan oleh raja. Di pintu gerbang terjadi perseteruan antara para petualang dan para monster. Semua orang berusaha mengalahkan monster sebanyak-banyaknya. Kelompok partisi dan mendominasi pertarungan. Walau begitu, ada saja orang yang terluka parah akibat pertarungan ini. Fujimura memaksa Frau untuk ikut bertarung, namun Frau menolak dan mengatakan dia tidak berniat mengikuti turnamen ini. Saat menoleh ke arah pertarungan, Frau melihat seseorang terluka. Tanpa sebab, dia pun langsung berlari dan menyembuhkan pria tersebut. Pria tersebut pun langsung pulih dari lukanya. Namun pada saat itu juga sosok goblin hendak menyerang Frau dari arah belakang. Namun serangan tersebut dapat ditahan oleh Gandalf, pemimpin dari parti Gardner. Dengan perintah Gandalf, Qin dan Ging langsung mengalahkan goblin tersebut. Gandalf berbicara kepada Frau, jika dia terus-terusan begini, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk memenangkan turnamen ini. Frau pun tersenyum dan mengatakan dia adalah seorang healer. Dia tidak akan membiarkan seseorang tumbang di hadapannya. Jika ibunya ada di sini, dia juga akan melakukan hal yang sama. Frau pun mengatakan ibunya Maris von Freya adalah sosok yang kuat dan menjadi orang yang paling dia hormati. Maris von Freya adalah kepala keluarga bangsawan di negeri utara, sekaligus solowan wanita pertama. Dia memiliki gelar Maris si Putri Api, sang healer penguasa api berkilauan. Rumor mengatakan dia gugur 15 tahun lalu saat berhadapan dengan bangsa iblis. Gandalf menyuruh Frau untuk fokus menyembuhkan, sedangkan dia akan melindunginya. Melindungi impian generasi muda adalah tugas prajurit tua sepertinya. Frau pun terkejut mendengarnya. Fujimura pun respek pada Gandalf. Dia pun mengajaknya untuk minum bersama. Dia yakin rasa sake yang dia minum bersama Gandalf akan terasa lebih nikmat. Gandalf pun tertawa mendengar hal tersebut. Jika ingin minum bersama mereka harus menyelesaikan ini semua, ujarnya. Muncul Fak tanpa diundang dan mengatakan kemauan Frau yang meningkat walaupun banyak rumor yang telah dia sebarkan. Mendengar perkataan Fak, Gandalf menanyakan rumor apa yang dia bicarakan. Fak menolak untuk memberitahu Gandalf dan malah menyerang Gandalf dengan menusukkan pedang ke tubuh Gandalf. Gandalf memuntahkan darah, sedangkan Gin dan Kin yang hendak menyelamatkan Gandalf terkena serangan sihir listrik dari anak buah Fak. Setelah menyerang Gin dan Kin, dia beralasan karena serangannya salah sasaran. Fak mengatakan yang lemah hanyalah budak bagi yang kuat, sambil menghampiri Fujimura dan menyerangnya. Namun tak disangka Fujimura dapat menahan serangannya. Fujimura mengatakan dimanapun ada saja orang brengsek sepertinya. Dia pun ingin mendidik orang-orang seperti itu dengan kekerasan. Inisiator ini melanjutkan perseteruan Fak dan Fujimura. Setelah serangannya ditahan, Fak berpikir apakah dia secara kebetulan menahan serangannya. Mustahil bagi seorang bocah menahan serangan itu, ujarnya. Latar berganti ke beberapa hari yang lalu di mana Fujimura sedang menghadapi monster belalang sembah raksasa. Monster itu menyerang Fujimura secara bertubi-tubi, namun Fujimura dapat menahannya menggunakan perkakas yaitu kunci pipa. Dengan satu serangan, Fujimura menghantarkan pukulan ke arah monster belalang tersebut, dan monster pun langsung terkapar. Fujimura menjelaskan alat yang dipegangnya adalah senjata yang bagus untuk menyelaraskan penguatan material dengan kekuatan fisik. Ditambah dengan kemampuan matanya, jika Fujimura memfokuskan dengan benar, dia merasakan seolah waktu berjalan dengan lambat. Kembali ke medan pertempuran,
Fujimura menyuruh Frau untuk menyembuhkan Gandalf, Gin, dan Kin. Terlihat seluruh kelompok Shiden mengepung Fujimura. Namun tak disangka ada seorang terbang ke arah mereka. Orang-orang berlarian mundur dengan wajah ketakutan. Fogg menanyakan ke salah satu dari mereka. Pria tersebut mengatakan ada monster yang seharusnya tidak ada di sini. Monster itu pun muncul di hadapan mereka. Dia adalah Raja Goblin, penguasa hutan hitam, pemimpin para goblin. Dia sangat kuat, serangan sihir biasa dapat ditangkisnya. Serangannya pun dahsyat, bisa mengalahkan para petualang dengan satu kali ayunan pedang. Alih-alih takut, Fogg malah bersemangat karena kedatangan monster kuat. Baginya itu adalah peluang bagus untuk memenangkan Phase dengan mengalahkan Raja Goblin. Fogg menunda pertarungan dengan Fujimura. Sementara itu, Frau terus-terusan menyembuhkan para petualang yang terluka. Nampak Frau kelelahan, tapi di sampingnya Fujimura memperingatkan akan batas mana yang dia miliki. Fujimura pun akan bertarung dengan serius dan melindungi Frau apapun taruhannya. Fogg berteriak kepada Frau, mengatakan mau sampai kapan kau menolong orang-orang lain. Tapi kurasa itu pilihanmu. Maka dari itu, sembuhkanlah perisai-perisai manusia itu. Dengan perintah Fogg, kelompok Shiden pun mulai menyerang. Chapter 5 memperlihatkan medan pertempuran, di mana para petualang sudah mengalahkan Raja Goblin dipimpin oleh Shiden. Terlihat anggota Shiden yang terluka parah berbaring di tanah. Fogg mengatakan dia telah dikeluarkan dari party karena sudah tidak dianggap berguna lagi. Mendengar hal tersebut, Frau menyembuhkannya walaupun dia sudah di batas kemampuannya. Seketika mata orang tersebut terbuka, dibarengi dengan Frau yang tumbang. Latar berganti di mana waktu pengumuman pemenang turnamen Phase. Terlihat warga sedang merayakan kemenangan Shiden yang berkontribusi besar dalam pertarungan melawan Raja Goblin. Prajurit kerajaan pun menjelaskan tata cara penilaian kali ini. Pemenang adalah orang yang paling banyak mendapatkan rekomendasi para petualang lain atas kontribusinya dalam pertarungan. Fogg terlihat tidak sabar menunggu. Namun prajurit kerajaan mengumumkan pemenang Phase kali ini adalah Frau von Freya. Fogg terlihat shock dan berkata, "Kenapa sampah seperti ini bisa memenangkan Phase? Siapa yang merekomendasikan dia? Padahal aku yang telah mengalahkan Raja Goblin." Fogg pun dibuat tercengang karena para petualang memberikan rekomendasi kepada Frau sebagai pemenang Phase karena telah banyak membantu menyembuhkan para petualang yang terluka. Mendengar hal itu, Fogg mencoba protes hal tersebut kepada Raja. Namun percuma, Raja sudah memutuskan hal tersebut dan mengatakan bahwa Fogg tidak memiliki mata yang jeli. Ternyata Gandalf adalah Raja ke-17 negeri Reroso, yang mulia Gandalf de Reroso. Frau dan Fujimura yang mendengarnya tercengang, nampak tak percaya. Raja Gandalf mengingatkan janji untuk minum bersama Fujimura setelah pertarungan selesai. Fogg tampak ketakutan karena dia telah menyerang Raja Gandalf pada saat pertarungan melawan Raja Goblin. Raja Gandalf mengakui kemampuan Fogg, namun jika kekuatan tidak diimbangi dengan hati yang bijak, semua itu akan terasa hampa. Kekejaman Fogg akan menyebar ke seluruh negeri. Raja Gandalf meninggalkan Fogg dan menghampiri Frau. Raja Gandalf berlutut dan diikuti oleh semua pasukan kerajaan, dan mengatakan sebagai pahlawan sejati, yang kuharapkan hanyalah satu, yaitu jiwa yang memiliki keinginan untuk menjadi kuat dan menolong orang lain. Frau pun teringat di mana dia berusaha dalam mengejar impiannya. Dia pun sering mempertanyakan apakah dia bisa menjadi seorang pahlawan. Namun dengan memenangkan Phase, Frau sudah memulai langkahnya untuk menjadi seorang pahlawan sejati. Dia pun menangis. Pada chapter 6 terlihat semua orang sedang berpesta. Fujimura dan Raja Gandalf sedang minum bersama. Ken yang tampak sedikit emosi karena Fujimura yang terlalu akrab dengan Raja dan bersikap kurang sopan. Ken menanyakan alasan kepada Raja kenapa pesta diadakan di sini, bukan di kerajaan. Raja pun dengan santai menjawab, "Aku tidak suka berpesta di kerajaan karena aturan yang terlalu kaku." Ken pun meminta Gin untuk membantu meyakinkan Raja. Namun Gin malah ikut minum bersama orang-orang di sana. Terlihat Frau dikerumuni oleh para pejuang. Memuji kemampuan penyembuhan miliknya, mereka pun berterima kasih karena mereka bisa masuk ke pesta tersebut karenanya. Raja pun telah mengembalikan peringkat Frau ke petualang kelas B. Orang-orang yang duduk semeja dengan Fujimura sedang membicarakan tentang kemampuan iblis yang sangat hebat. Mereka memiliki tubuh yang terus beregenerasi, mana yang tak terhingga, kemampuan bertarung, dan kecerdasan seperti manusia. Pasukan Raja Iblis terdiri dari 6 jenderal yang memimpin 16 divisi. Kekuatan seorang komandan bisa menyaingi 5 pahlawan kelas S. Fujimura yang mendengar itu mengatakan, Frau bisa melakukannya.
Fujimura mengatakan itu dalam keadaan mabuk. Tiba-tiba seorang pria besar menghampiri Frau, memegang kepala Frau dan mengatakan dia tidak setuju jika Frau menjadi pemenang Fest. Dia tidak terima seorang healer yang tidak bisa mengalahkan satu monster menjadi pemenang. Namun tak disangka datang seorang yang memegang tangan pria tersebut, berusaha menghentikan pria tersebut. Orang di sana terkejut karena baru pertama kali melihat seorang wanita F. Pada saat itu wanita tersebut membenturkan kepalanya dengan kepala pria tersebut. Alhasil pria tersebut jatuh tak sadarkan diri. Wanita tersebut bilang, dia tidak akan memaafkan siapapun yang meremehkan Frau. Frau terkejut dengan kedatangannya. Dia pun bingung mengapa dia mengetahui namanya. Wanita itu pun langsung duduk di depan Frau. Dengan mengeluarkan topeng, dia memperkenalkan diri sebagai Eltiko dan memutuskan untuk berpetualang dengan Frau. Ternyata, Eltiko adalah anggota Shiden yang ditolong oleh Frau pada saat pertempuran melawan Raja Goblin. Fujimura tertawa mendengarnya, dan tidak mempermasalahkan Eltiko yang bergabung ke dalam timnya. Di sini Fujimura mengeluarkan sake yang dia bawa dari Jepang. Dia sudah menantikan untuk meminumnya, sampai-sampai dia harus menunda acara pestanya dan mengambil minuman sake itu ke bengkelnya. Pesta pun berlangsung meriah tanpa Fujimura menikmatinya. Di sisi lain, Frau mencoba untuk minum sake. Namun, dia minum terlalu banyak dan membuatnya mabuk. Eltiko yang melihat Frau terbaring mabuk mencoba menyelimutinya dengan membuka pakaiannya. Orang-orang pun nampak antusias melihat pemandangan ini. Namun Fujimura menghentikan hal tersebut. Latar berganti ke pagi hari, di mana para prajurit kerajaan tengah mengawal keberangkatan Fujimura dan lainnya menjelajahi dengan Embo. Raja memberikan doa kepada mereka, dan akhirnya mereka pun berangkat untuk berburu harta karun. Di chapter ini diawali dengan menceritakan sedikit masa lalu Eltiko. Meskipun dia seorang F, dia memiliki mana yang sedikit, dan terlahir dengan tanda kutukan yaitu rambut hitam. Dia adalah seorang yatim piatu. Dia pun selalu menganggap dirinya tidak pernah diinginkan oleh siapapun. Namun, di hari di mana seorang healer menyelamatkan hidupnya, untuk pertama kalinya dia merasakan kesetiaan dari orang lain. Dan saat itu Eltiko memutuskan untuk melindungi penyelamatnya, yaitu Frau. Skin berpindah ke depan pintu gerbang dungeon Gua Embo. Seorang penjaga bergumam, sudah 3 hari mereka masuk dungeon, masih ada 2 hari lagi sampai dungeon dibuka untuk umum. Tak berselang lama, terjadi ledakan di depan mulut Gua Embo. Itu adalah ledakan yang berasal dari Fujimura. Mereka telah berhasil menyelusuri dungeon tersebut. Penjaga pun melaporkan hal tersebut kepada Raja. Frau pun menghadap Raja dan memberikan informasi yang telah dia kumpulkan mengenai dungeon tersebut. Raja pun terkejut karena mereka kembali dengan sangat cepat dan banyak sekali batu sihir yang mereka bawa. Raja pun menanyakan batu yang sedang Fujimura pakai. Apakah batu itu adalah batu sihir Grade SS legendaris kristal teleportasi? Fujimura pun mengiyakannya, walaupun dia hanya bisa berteleportasi ke tempat yang pernah ia kunjungi saja. Selain itu, Fujimura memperlihatkan batu yang dapat membuat dimensi penyimpanan, di mana dia mengambil peralatan mandinya dari tempat tersebut. Raja Gandalf tak percaya karena 2 batu sihir legendaris ada di negaranya, dan salah satunya batu sihir teleportasi. Kedua orang yang ada di situ pun menonton menjadi tertarik untuk mencari batu sihir lainnya. Fujimura menyadari ada yang akan muncul. Dia pun menyuruh kedua orang itu untuk pergi dari situ. Namun salah satu dari orang itu terkena serangan dari sosok tersebut. Mendapati temannya terluka, dia meminta Frau untuk menyembuhkannya. Tapi Frau menangis dan berkata tidak bisa menyembuhkan dengan kekuatan yang sekarang. Makhluk tersebut terlihat menyeramkan dengan mulut di dahinya. Dia menanyakan batu sihir yang berhasil mereka temukan di dalam dungeon. Raja dan prajurit pun terkejut ada monster yang bisa bicara. Mereka menebak dia adalah salah satu dari klan demon. Sosok itu menyebut dirinya sebagai wakil komandan divisi ke-6 pasukan Raja Iblis, pemukul maut, Matora. Orang di sana bertambah takut karena iblis di hadapan mereka adalah wakil komandan. Namun Fujimura tersenyum melihat semua ini dan berkata, "Aku sudah merinding, sekuat apa kalian para iblis?" Mendengar hal itu, Matora melancarkan serangan pukulan bertubi-tubi ke arah Fujimura, Frau dan Eltiko. Untungnya Fujimura telah berteleportasi ke tempat lain bersama yang lainnya. Matora kebingungan karena Fujimura berpindah tempat, dan dia pun menyadari bahwa dia memiliki batu sihir teleportasi. Upaya pasukan kerajaan pun dilancarkan. Terlihat korps sihir siap melancarkan serangan ke tubuh Matora. Namun hal itu hanya membuat tubuh Matora tergores sedikit. Matora pun marah, melancarkan serangan ke arah pasukan dengan tembakan beruntun dari bola yang ada di lengannya. Frau melihat kejadian itu berpikir mereka tidak ada kesempatan untuk melawan maupun kabur dari makhluk itu.
Fujimura memukul kepala Matora dan berkata, "Hei, ke arah mana kau melihat? Musuhmu ada di sebelah sini." Terlihat Fro yang sudah memasang kuda-kuda untuk menembakkan pistol ke arah Matora. Teman pria yang terbunuh meneriaki Fro dan Fujimura. Senjata sekecil itu mana mungkin bisa mengalahkan iblis seperti itu. Namun Fujimura menyuruh dia untuk diam dan menyaksikan pertunjukan pahlawan wanita pertama berlengan satu, Fro. Matora yang mendengar itu langsung tertawa, karena orang yang akan mengalahkan Raja Iblis adalah seorang gadis kecil. Dia pun bertaruh, jika Fro kalah, dia akan menghancurkan negaranya sebagai hukumannya. Raja yang berteriak jangan, teman pria itu mengatakan negara ini sudah tamat. Namun di sini, Fujimura tidak menghiraukannya. Dia malah menyuruh Fro untuk menekan bagian pelatuk. Seketika bentuk pistolnya pun berubah terlihat lebih meyakinkan. Fujimura pun meyakinkan Fro dengan kemampuan pistol barunya itu. Fro pun percaya dengan perkataan Fujimura. Fujimura terkejut karena keyakinan Fro menjadi pahlawan semakin bulat. Dibuktikan dia tidak gentar melawan wakil komandan iblis sekalipun. Pada saat itu, Matora melancarkan tinju ke arah Fro. Sambil berteriak, "Meringkiklah kalian di alam keputusasaan." Fro pun tidak diam begitu saja. Pada saat Matora sudah dalam jangkauan tembak, dia melepaskan serangan yang sangat dahsyat. Duar, ledakan terjadi. Gakuen Fujimura, jurus tembakan Fodial Skull. Semua orang terkejut dengan serangan barusan. Terlihat tubuh Matora yang hancur setengahnya dan perlahan mulai menghilang. Tubuhnya tidak dapat beregenerasi. Hal tersebut menjadi awal sejarah di mana manusia bisa mengalahkan iblis berpangkat dicapai oleh seorang petualang kelas B. Di chapter ini, panel dimulai dengan peperangan antara para kesatria melawan pasukan iblis di garda depan Dominic Azuma. Pertempuran menjadi sangat sengit, keduanya saling menyerang. Di tengah pertempuran muncul serangan besar yang menghancurkan para iblis. Serangan tersebut datang dari Soloon First Fleet Headland dan Imperial Order General Leviathan. Keduanya adalah pahlawan yang dikirim ke Azuma untuk membantu peperangan di garis depan. Latar berganti memperlihatkan sosok demon yang bernama Jenderal Lemon. Tuan Telezoro sedang menerima laporan dari bawahannya. Laporan itu melaporkan wakil komandan divisi Matora telah dieliminasi. Mendapat informasi itu, dia bertanya, apakah dia kalah di tangan Soluan atau anggota order? Latar pun berganti. Di tengah hutan yang rimbun, seorang baseman tertawa karena mendengar rumor wakil demon berhasil dikalahkan oleh seorang petualang kelas B. Dia pun menawarkan untuk menemui petualangan tersebut, namun temannya tidak berani karena menurut rumor dia mengalahkan iblis itu dengan cara menelan badannya secara bulat-bulat hanya dalam 2 detik. Orang yang berbicara tersebut dia adalah Baseman, Pangeran Ilis petualang kelas S, dan orang di sebelahnya adalah Inose, sang prodiki, Soluan termuda. Latar berganti di mana percakapan antara Raja Gandalf dan Fujimura. Raja Gandalf menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Fujimura sekarang. Fujimura berniat untuk mencari tempat yang lebih baik daripada Azuma. Gandalf pun memberitahu perjalanan ke arah Azuma bisa memakan waktu berkuda selama 6 bulan. Namun faktor lain akan melipat gandakan waktu perjalanan. Fujimura tidak bermaksud untuk menaiki kuda. Dia telah membuat sebuah mobil yang dapat menghemat waktu perjalanan menjadi 2 minggu saja. Raja Gandalf pun terkejut dengan apa yang dikatakan Fujimura. Dia tidak pernah gagal membuatnya terkejut. Fujimura pun memasuki mobil dan menyuruh Fro dan Naganagi masuk ke dalamnya. BTW Naganagi adalah LT Oya. Pada chapter ini memperlihatkan Fujimura yang telah mengupgrade tangan palsu Fro. Fro pun terkesan dengan kelembutannya, dan dia bilang ini seperti bukan tangan palsu saja. Fujimura menggunakan batu sihir untuk mempercepat transmisi sarafnya. Selain itu, dia juga tidak perlu mengkhawatirkan tentang listrik, karena bisa digantikan dengan batu sihir. Namun satu hal yang dia lewatkan, yaitu dia tidak bisa membuat tembakau untuk dijadikan sebuah rokok. Fujimura pun terlihat frustasi. Di tengah perjalanan, Fujimura kesal karena jalan yang mereka lalui sangatlah jelek, dan mengatakan mobilnya akan hancur duluan sebelum mereka sampai tujuan. Di sini Fro membaca peta, dan memutuskan untuk singgah di kota terdekat, yaitu Bonas, kota terbesar kedua di Goldoror. Kota tersebut adalah kota perdagangan yang memiliki batu sihir dari berbagai benua. Terlebih, terdapat mantan Soluan Great Set Lord di Solot. Fujimura pun setuju dengan keputusan Fro. Terlebih, sepertinya Fujimura ada kepentingan tersendiri dengan menemui Great Sage di Bonas. Mereka berhenti karena melihat anak kecil yang sedang tergeletak. Fujimura menghampiri dia, namun anak kecil tersebut langsung meminta maaf berkali-kali kepada Fujimura. Fujimura pun menawarkan roti padanya. Roti itu dimakan dengan lahap oleh anak kecil itu. Fujimura pun membuka borgol yang membelenggu tangannya dan mengatakan makanlah dengan tenang. Tidak ada yang akan mengambil makanannya. Sontak anak kecil itu pun menangis.
Froy yang melihat itu berkata, dia adalah ras Beastman. Dia memiliki tanda budak di pundaknya. Budak adalah orang-orang yang diperjualbelikan, diperlakukan selayaknya benda, dan dipaksa bekerja. Tak lama, muncul 3 orang berkuda. Mereka adalah pemilik dari basement kecil itu. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa kabur selama mereka memiliki batu sihir yang menerima sinyal dari borgol yang anak kecil itu gunakan. Mereka pun akan menghukumnya karena telah kabur dari majikannya. Basement itu pun ketakutan mendengarnya. Namun Fujimura menenangkan anak kecil tersebut dan akan mengurusnya mulai dari sini. Naganegi yang melihat ketiga orang itu nampak marah dan langsung menghajar mereka bertiga dengan mudah. Ditambah armor yang ia kenakan sekarang telah diperkuat oleh Fujimura. Di sini akhir dari pembahasan manga Grand Draft chapter 1 sampai dengan 10. Untuk video kelanjutannya ditunggu ya. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Thank you.